Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan hasil PPT yang sudah saya buat untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah teknologi membran. Di sini saya mengambil judul membran nanofiltrasi dan reverse osmosis untuk menghilangkan senyawa organik, anorganik, dan mikroorganisme dari air mentah. Di sini ada dua teknologi membran yang saya gunakan seperti pada judulnya, yaitu nanofiltrasi dan reverse osmosis. Membran nanofiltrasi secara pengertian di sini merupakan salah satu metode pemisahan yang merupakan gabungan antara mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi menggunakan pori berukuran 1 nanometer. Teknologi nanofiltrasi mampu mengulangi kesadaran atau menghilangkan mikroba dan virus serta kadar zat warna dari air mentah tersebut. Makanya di sini nanofiltrasi dipakai sebagai salah satu teknologi membran atau membran yang digunakan untuk menghilangkan zat seperti zat organik, anorganik, dan mikroorganisme dari air mentah tersebut. Selanjutnya adalah reverse osmosis. Reverse osmosis di sini banyak digunakan dalam industri pengolahan air minum, demineralisasi atau desalinasi air laut melalui bantuan membran semipermeabel zat cair berkonsentrasi tinggi mengalami penurunan konsentrasi akibat adanya tekanan. Jadi mungkin pada saat proses penurunan kadar seperti organik, mikroorganisme, dan anorganik dari air mentah tersebut, membran reverse osmosis ini sangat berperan, karena pada slide yang berikutnya nanti akan ada rangkaian dari bagaimana proses bisa menghilangnya kadar-kadar yang sudah saya sebutkan tadi seperti organik, anorganik, dan mikroorganisme dari air mentah tadi, sehingga air mentah tadi itu bisa dikonsumsi lagi. Selanjutnya adalah bagaimana sifat-sifat air. Yang barusan saya jelaskan ini adalah bagian pendahuluan dari judul saya. Yang pertama itu adalah pengertian membrannya, yang kedua ini adalah sifat-sifat dari material yang saya gunakan, yaitu air. Yang pertama, sifat-sifat air yaitu perubahan wujud. Di sini wujud air adalah cair. Nah, cair ini bisa berubah wujud dari cair ke padat, padat ke cair. Yang kedua adalah umumnya digunakan sebagai pelarut. Nah, mengapa umumnya digunakan sebagai pelarut? Karena kebanyakan air itu digunakan sebagai pelarut. Nah, contohnya, ia dapat melarutkan pelarut NaCl atau garam. Misalkan kita punya 500 ml air, lalu kita larutkan 2 atau 3 sendok garam ke dalam air tersebut, diaduk sampai garam tersebut larut ke dalam air tersebut. Yang kedua adalah menempati ruang. Menempati ruang di sini artinya air memiliki wadah. Jadi air itu harus menempati wadah, entah itu berupa gelas Erlenmeyer, gelas kimia, dan lain sebagainya, ketika diperlukan untuk melarutkan pelarutnya.
Selanjutnya adalah pada bagaimana membran nanofiltrasi dan reverse osmosis dalam menghilangkan senyawa organik, anorganik, dan mikroorganisme dalam air mentah. Skema nanofiltrasi dan 2 jalur perawatan reverse osmosis yang beroperasi secara paralel di DWTP BESO dengan titik pengambilan sampel yang ditandai dengan nomor 1. Selanjutnya nomor 6 dan 11 sumur pakan air tanah. Selanjutnya 2, 7, 12 itu setelah pengondisian dalam pra-perawatan. Yang ketiga 8, 13 itu setelah radiasi UV dalam pra-perawatan. Yang 4, 10, dan 15 konsentrat membran nanofiltrasi reverse osmosis 1 dan reverse osmosis 2 untuk masing-masing unit, sehingga skema ini menjadi salah satu bagian bagaimana menghilangkan senyawa organik, anorganik, dan mikroorganisme dalam air mentah menurut jurnal atau literatur yang menjadi panduan saya menjelaskan judul yang sudah saya pilih. Di sini ada 2 proses membran yang diperlukan dalam menurunkan zat yang tidak diperlukan, yaitu seperti organik, anorganik, dan mikroorganisme dari air mentah, yaitu yang pertama DWTP dan yang kedua analisis LC dengan sistem water 2690 HPLC, di mana 2 proses ini yang terdapat dalam jurnal yang saya baca. Baiklah, selanjutnya untuk modifikasi membran pada bagian sebelah kiri itu ada 2 gambar, di mana pada gambar yang pertama itu menggunakan finger-like membran, di mana pada bagian tengah itu ditaruh membran, kemudian dari bagian atas air mentah atau air yang masih belum diproses. Setelah dia melewati membran yang sudah digunakan, membran finger like, itu kadar mikroorganisme atau zat-zat organik dan anorganik yang tidak dibutuhkan dalam air tersebut tertahan oleh membran tersebut, dan yang di samping kanannya itu menggunakan finger lights, di mana dia akan menempati melalui beberapa space. Di situ ada 5 space, dan kotoran-kotoran yang berada dalam air mentah tersebut keluar melalui 1 jalur, sedangkan untuk yang bagian kirinya itu akan tertahan di bagian atas membran yang digunakan. Selanjutnya dari literatur yang berbeda, pada gambar yang A itu adalah spiral wood, pada gambar yang B itu adalah hollow fiber. Ini saya ambil dari literatur berbeda dengan gambar yang sebelah kirinya. Selanjutnya adalah karakteristik membran. Yang pertama yaitu nanofiltrasi, di mana filtrasi membran yang sering digunakan untuk menghilangkan desinfeksi prekursor produk sampingan seperti bahan organik. Mengapa di sini dipilih
itu merupakan karakterisasi nanofiltrasi. Sesuai dengan karakteristiknya, makanya membran ini dipilih sebagai salah satu membran yang digunakan untuk menghilangkan senyawa organik, anorganik, dan mikroorganisme dari air mentah yang akan kita konsumsi atau dijadikan sebagai bahan kehidupan sehari-hari kita. Pada membran reverse osmosis, ini banyak digunakan dalam menghilangkan banyak jenis spesies kimia terlarut dan tersuspensi dalam proses industri dan proses air minum. Seperti pada contoh gambar yang sudah saya jelaskan tadi, yang menggunakan sponge-like dan juga finger-like, itu salah satu teknologi membran yang digunakan reverse osmosis. Jadi di situ membran akan diberi tekanan sehingga ia akan turun ke bawah spesies yang sudah melalui membran tersebut. Selanjutnya adalah hasil dari kinerja membran. Di sini hasil dari kinerja membran nanofiltrasi, hasilnya menunjukkan berkisar antara 7 sampai 40 bar untuk hasil dari reverse osmosis. Di sini hasil yang keluar dari proses ini adalah 10 sampai 40 reverse osmosis ini juga merupakan salah sampel air hasil yang melewati membran dari gambar yang sebelah kiri tadi, di mana dia dari 7 sampai 40 bar yang ditampung dalam wadah tertentu paling tinggi, di mana hasil yang keluar itu adalah 10 sampai 50 dari mikron hasil dari proses nanofiltrasi dari air mentah yang sudah diosmosis yang digunakan sebelumnya dalam menurunkan. Sedangkan hasil dari reverse osmosis, di sini hasil yang keluar dari air mentah adalah 10 sampai 50 mikro. Reverse osmosis ini juga merupakan salah satu hasil dari gambar yang sebelah kiri tadi, di mana dia dari tekanan rendah ke tekanan yang paling tinggi. Hasil yang keluar itu adalah 10 sampai 50 mikron dari proses reverse osmosis yang digunakan dalam menurunkan senyawa organik, anorganik, dan mikroorganisme dari air mentah yang dilakukan. Baiklah, selanjutnya adalah rekomendasi atau kesimpulan dari hasil yang sudah saya jelaskan pada bagian awal. Cara kerja dari kedua membran ini bisa menjadi rekomendasi untuk proses water treatment ditelaah dari sudut karakter dan literatur yang ada. Itulah tadi penjelasan singkat saya terhadap judul yang sudah saya ambil, yaitu membran nanofiltrasi dan reverse osmosis untuk menghilangkan zat organik, anorganik, dan mikroorganisme dari air mentah. Semoga bermanfaat dan harap dimaklumi ketidakbisaan atau kekurangan dalam penjelasannya. Terima kasih.